Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eko Widianto dalam mata kuliah Linguistik Umum. Transisi. Baik teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan tentang tataran linguistik. Ya, sebagai ilmu yang menaungi banyak ilmu-ilmu bahasa yang lain, linguistik umum sebenarnya ilmu linguistik memiliki beberapa tataran ya, atau diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Klasifikasi besar itu terdiri atas linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro atau mikrolinguistik ini sering juga disebut dengan linguistik murni. Sementara linguistik makro atau makrolinguistik juga disebut sebagai linguistik terapan atau ilmu interdisipliner, linguistik yang sudah digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Adapun di dalam linguistik mikro dibagi ke dalam beberapa hal, mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar. Tataran terkecil yaitu ilmu fonologi atau ilmu linguistik yang digunakan untuk membahas bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi bahasa atau persoalan atas bunyi-bunyi bahasa. Ini Anda pelajari secara khusus dalam mata kuliah fonologi juga. Di atas ilmu fonologi ada yang disebut dengan ilmu morfologi, yaitu ilmu yang digunakan untuk membahas tentang kata ya, membentuk kata dalam sebuah bahasa. Jadi tatarannya lebih tinggi daripada ilmu fonologi yang hanya bunyi-bunyi bahasa, tapi morfologi sudah dalam bentuk kata. Kemudian di atas ilmu morfologi, ya, tataran yang lebih kompleks lagi adalah ilmu sintaksis. Kajian ilmu sintaksis ini sudah pada ranah kalimat ya, atau gabungan antar kata, gabungan kata-kata yang sudah menjadi satu kesatuan bahasa yang lebih kompleks, yaitu kalimat. Selanjutnya adalah ilmu sintaksis atau ilmu yang digunakan untuk membahas makna bahasa, ya, makna bahasa yang utuh. Nah, itu adalah ilmu semantik. Dan yang paling kompleks adalah ilmu wacana. Kajian dalam ilmu wacana ini adalah paragraf atau ilmu yang lebih kompleks dalam ilmu bahasa ya, dibandingkan dengan sintaksis yang hanya membahas tentang kalimat, kemudian morfologi kata, fonologi bunyi ya. Nah, selain ilmu linguistik mikro ada juga ilmu linguistik makro. Nah, ilmu linguistik makro berhubungan dengan kaitan antara ilmu linguistik atau ilmu bahasa dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti yang kita lihat, ada ilmu sosiolinguistik. Jika kita cermati dari terminologi ini, ada dua hal yang digabungkan, yaitu sosio dan linguistik. Berarti ada ilmu bahasa dan ada ilmu sosial. Sehingga kita dapat pahami bahwa sosiolinguistik adalah ilmu bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat atau ilmu bahasa yang digunakan di dalam sosial masyarakat, sosiologi dan linguistik. Kemudian ada ilmu pragmatik. Nah, ini adalah ilmu yang membedakan antara ilmu semantik dan ilmu pragmatik. Jadi kalau ilmu semantik membahas tentang makna bahasa tanpa adanya konteks, tanpa adanya campur tangan konteks dalam memaknai ilmu bahasa. Sementara itu ilmu pragmatik merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami makna bahasa secara kontekstual, ya, dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Kalau semantik tidak. Kemudian ada ilmu psikolinguistik. Dari bentuk katanya juga sudah bisa kita pahami, ada gabungan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Berarti ilmu psikolinguistik ini adalah ilmu yang digunakan untuk membahas apa? Untuk membahas bagaimana bahasa itu diproduksi dan juga dipahami oleh manusia. Karena ini berkaitan dengan mental seseorang. Selanjutnya ada ilmu stilistika. Ilmu stilistika berasal dari kata style ya, style dan tika, berarti ilmu tentang gaya. Style itu gaya. Stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa. Nah, ini
seperti ada majas, kemudian bagaimana cara kita menciptakan bahasa yang lebih menarik, lebih santun, dan lain sebagainya, dipelajari di dalam ilmu stilistika. Ada juga gabungan antara ilmu bahasa dengan ilmu hukum yang kita kenal sebagai ilmu linguistik forensik. Ini adalah kajian bahasa yang ada di ranah hukum. Misalnya penggunaan bahasa di dalam teks-teks hukum, dalam penyusunan perundang-undangan, itu pasti menggunakan bahasa. Dalam persidangan, pasti sidang itu dilakukan menggunakan bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan, itu dipelajari di dalam ilmu linguistik forensik. Ada juga linguistik edukasional atau ilmu bahasa yang digunakan di dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang ada di sekolah maupun di kampus. Itu dipelajari di dalam ilmu linguistik edukasional. Artinya, kalau linguistik mikro, berarti ilmu linguistik yang dipelajari secara murni, tidak ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Masih murni, masih suci. Sementara linguistik makro sudah dihubungkan atau sudah dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu hukum, dan masih banyak yang lain. Masih ada ilmu-ilmu linguistik makro yang lain. Ini hanya saya sebutkan sebagian. Misalnya masih ada ilmu ekolinguistik atau ilmu bahasa yang dikaitkan dengan alam atau lingkungan. Dialektologi atau ilmu yang digunakan untuk mempelajari aksen-aksen masyarakat. Nah, itu ada cabang-cabang ilmu linguistik makro yang masih banyak lagi dan bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan lainnya. Oke. Akan tetapi secara garis besar ilmu linguistik ini diklasifikasikan ke dalam dua payung besar, yaitu ilmu linguistik makro dan ilmu linguistik mikro. Dan ilmu linguistik mikro, kata kuncinya ada pada independensi. Ilmu linguistik ini tidak dikaitkan dengan ilmu lain di luar ilmu linguistik. Sementara ilmu linguistik makro, dia sudah tidak independen lagi. Dia sudah berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Semoga bahasan kita hari ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa membedakan antara ilmu linguistik mikro dan linguistik makro. Karena tentu saja dari keduanya ini nanti akan kita pelajari di semester-semester berikutnya, baik ilmu linguistik mikro maupun ilmu linguistik makro. Di semester 1 tentu teman-teman sudah mendapatkan ilmu fonologi selain ilmu linguistik umum ini. Tentu saja karena yang dipelajari dari tataran yang terkecil, yang termudah terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan bahwa fonologi adalah tataran paling sederhana, sampai dengan nanti akan dilanjutkan ke kajian morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan juga ada sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, sampai di linguistik forensik dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan untuk diulas di video-video berikutnya atau pertemuan-pertemuan. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.